Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Meraih Rahmat Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah Kiai, mengapa kemudian kata rahmat ini sering digunakan pada doa-doa untuk orang-orang yang meninggal dunia, Kiai? Dan bahkan penyebutan orang yang meninggal ini kan almarhum ya. Itu ada juga dari kata rahmat juga dari gitu kata-kata rahmat. Dan itu juga tidak salah. Almarhum itu bukan kemudian kita memastikan orang itu mendapatkan rahmat Allah. Tapi itu adalah doa kita kepada orang tadi untuk selalu dibersamai oleh rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena yang bisa menyelamatkan kita di akhirat itu Mbak Eva hanya rahmat Allah. Karena rahmat itu adalah puncak dari sifat Allah. Sifat baik itu ada banyak, tetapi dia tidak akan pernah sama dengan rahmat. Misalnya, orang sering mengatakan bahwa hidup itu akan bahagia kalau dipenuhi dengan adil dan rasa keadilan. Anak minta keadilan kepada orang tua, istri minta keadilan kepada suami, suami minta keadilan kepada istri, rakyat minta keadilan kepada pemimpin. Coba tanya, Anda ingin pemimpin yang apa? Yang adil, Pak. Seandainya sifat adil yang kita temui di akhirat, masuk neraka kita Mbak Eva. Seandainya Allah menghakimi dan menghukumi kita semua dengan keadilannya, maka boleh jadi semua orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Apa sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu mampu membayar dari semua yang Allah berikan kepada kita. Pasti tidak akan sama, karena kalau kita memberi barang, itu kan ada harga, ada barang. Harganya tinggi, barangnya bagus. Harganya rendah, barangnya tidak bagus. Pertanyaannya, kalau saya mau membeli surga, lalu dengan sholat seperti apa yang harus saya persembahkan kepada Allah? Karena apa yang saya berikan sholat, itu kan harus sama dengan apa yang Allah janjikan berupa surga. Makanya para pemirsa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran misalnya, udhul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga. Itu bukan saya bertransaksi dengan Allah loh, tetapi itu adalah Allah sepihak dengan rahmatnya. Kata Allah, sudahlah, asal kamu sholat, saya tidak lihat sholatmu apa sama dengan itu, kita katakan rahmat. Kalau sudah bertemu dengan rahmat, beres urusannya. Saya sering kasih gambaran gini Mbak Eva, waktu zaman COVID kemarin, itu di terik matahari yang panas, saya melihat ada orang tunanetra itu berjualan kerupuk di Jagakarsa, di Jalan Kahfi yang panas itu dekat rumah saya. Tiba-tiba orang ini berhenti. Ada naik SUV, yang SUV ini mahalnya luar biasa. Berhenti dia, beli kerupuk. Saya yakin orang kaya ini nggak butuh kerupuk itu. Dibeli semuanya, dimasukkan, dibayar. Saya melihat betul uang ratusan ribu berwarna merah. Kita ini kan kalau warna uang kayaknya tajam matanya, tanpa kacamata tahu lah. Uang 100.000 apa 10.000. Kalau biru saya udah yakin banget. Merah soalnya. Ini merah ratusan ribu dia serahkan. Saya kan tidak sebanding dengan harga kerupuk itu. Dia ketika membeli kerupuk itu bukan karena kebutuhan dan bukan karena transaksi perdagangan, tapi karena rahmat. Itulah yang sejatinya kenapa orang yang meninggal itu kita doakan agar mendapatkan rahmat Allah. Amalannya tidak cukup. Bahkan orang yang paling sempurna di dunia ini pun itu tidak pernah yakin bisa masuk surga. Sayyidina Umar itu ketika meninggal itu takut betul masuk neraka. Padahal Sayyidina Umar, kita kadang-kadang baru sholat seminggu itu udah ngapain surga, itu jatah gua nanti, itu nggak bener, macam-macam tuh. Nah ini menunjukkan Mbak Eva bahwa rahmat itulah yang kita cari. Maka orang yang sudah meninggal itu doakan satu aja, ketemu dengan rahmat. Nanti rahmat itu dilambangkan dengan ridho. Kalau Allah sudah rahmat, Allah sudah ridho, maka urusan kita selesai di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita termasuk golongan yang itu ya Kiai ya. Nah Kiai, kita sekarang melanjutkan soal pernyataan atau pemahaman kita bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alam. Nah kalau memang begitu Kiai, mengapa kemudian negeri-negeri yang memang berbasis atau mayoritas agamanya beragama Muslim, beragama Islam gitu tapi sering terjadi konflik di sana Kiai. Nah kalau begitu di mana letak rahmatnya Kiai? Orang yang hidupnya bersih tidak selamanya sehat Mbak Eva. Dan orang yang hidupnya kotor tidak pasti sakit kan. Jadi kalau kita bertanya, di mana rahmat Allah? Kita tanyakan dulu. Rahmat Allah itu kan Allah turunkan kepada hamba Allah. Ketika kita mendeklar diri kita sebagai hamba Allah, kan ada aturan yang harus kita pahami. Jadi bedakan antara Islam dengan orang Islam. Al-Quran ini mengajarkan kebersihan. Tapi boleh jadi perilaku muslimnya
jorok. Agama ini mengajarkan, kata Rasulullah itu, al-wudu itu syatrul iman. Berwudu, membersihkan badan, itu separuh dari keimanan. Artinya apa? Agama ini mendorong orang untuk bersih. Tapi kan boleh jadi ada perilaku muslim yang tidak bersih. Jarang mandi misalnya. Kan begitu. Nah, kita harus bedakan. Agama ini secara konsep itu memberikan rahmat kepada apapun. Mbak Eva bisa lihat, Rasulullah itu pesan, tidak boleh tangan kita itu abas. Abas itu iseng sama tanaman. Kita sering kan, ada buah, belum waktunya, udah dipetik. Saya pernah nanam pohon kelapa di pesantren saya, itu nggak hidup sama sekali. Kenapa? Semua santri itu tangannya iseng. Asal ada buah kelapa, belum waktunya dipetik. Lama-lama kelapanya ngambek, nggak berbuah. Ada pohon baik-baik, kadang kita silet. Itu kata Rasulullah tidak boleh. Ya, ada air yang tergenang. Kata Rasulullah, jangan kamu pipis di situ. Itu menjadi sarang penyakit. Ini kan namanya rahmat. Ada binatang misalnya disakiti oleh manusia. Binatang itu bertemu dengan Rasulullah dan curhat sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Yang melakukan kejahatan pada binatang ini tidak berperi kebinatangan, itu bukan umat saya. Ini kan menunjukkan agama ini memiliki konsep yang luhur, tetapi boleh jadi perilaku kita. Coba lihat Mbak Eva, pesan agama itu apa? Afsus salam, tebarkan salam kepada siapapun. Kata Nabi, ayyul islami khair. Orang Islam kayak apa yang paling bagus? Kata Nabi, orang yang memberi salam. Baik orang itu kamu kenal atau orang itu tidak kamu kenal. Intinya apa? Kalau saya memberi salam kepada orang yang tidak saya kenal Mbak Eva, boleh jadi orang itu non muslim, berbeda akidah kepada saya, tapi dalam agama katakan beri salam kepada dia. Kata Rasul lagi, at'imut ta'am, berbagi makanan. Itu kan menunjukkan bahwa agama ini agama penuh kasih sayang. Ketika Rasul mendefinisikan siapa itu muslim, al-muslim itu orang yang bisa memberikan assalam, kedamaian, dengan tangannya, lisannya, kepada orang di sekitarnya. Siapa al-mu'min itu? Al-mu'min itu yang bisa memberikan rasa aman. Jadi kalau saya bertetangga sama Mbak Eva, kemudian Mbak Eva tidak merasa aman karena punya tetangga saya, berarti ada yang salah pada perilaku keimanan saya. Karena orang yang beriman itu selalu menebarkan rasa aman. Ini konsep. Nah, perilaku kan boleh jadi berbeda. Berbeda. Nama saya itu Faiz. Kata bapak saya supaya kamu tuh jadi orang menang terus, ya belajar berprestasi. Tapi ketika saya nggak naik kelas, kan tidak kemudian mengatakan gimana sih namanya Faiz tapi kok nggak naik kelas. Ya itu kan namanya. Ketika saya tidak belajar dan tidak melakukan apa-apa yang mengantarkan saya kepada Faiz, ya saya harus terima namanya. Ada orang namanya Fajar Soleh. Waktu fajar soleh, mestinya sholat subuh kan, tahu-tahu bangunnya duhur, gitu. Apa kemudian kita salahkan namanya? Ya enggak, perilaku orang tadi. Baiklah Kiai. Kiai kita akan lanjutkan, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.